Audio Jungle. Audio Jungle. Risiko proyek adalah peristiwa tidak pasti yang bila terjadi memiliki pengaruh positif atau negatif terhadap minimal satu tujuan proyek. Risiko mungkin memiliki satu atau lebih penyebab, yang bila terjadi memiliki satu atau lebih dampak. Definisi manajemen risiko proyek. Manajemen risiko proyek adalah proses sistematis untuk merencanakan, mengidentifikasi, menganalisis, dan merespon risiko proyek. Tujuannya untuk meningkatkan peluang dan dampak peristiwa positif, dan mengurangi peluang dan dampak peristiwa yang merugikan proyek. Pentingnya proyek manajemen risiko. Manajemen risiko proyek adalah seni dan ilmu untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menanggapi risiko di seluruh kehidupan suatu proyek dan kepentingan terbaik tujuan pertemuan proyek. Manajemen risiko sering terabaikan dalam proyek, tetapi dapat membantu meningkatkan kesuksesan proyek dengan membantu proyek-proyek baik inisiasi, lingkup proyek, dan mengembangkan perkiraan realistis. 6 proses utama dalam manajemen risk. 1. Planning risk management. Planning risk management melibatkan memutuskan bagaimana pendekatan dan risiko rencana kegiatan manajemen untuk proyek tersebut dengan meninjau rencana manajemen proyek, piagam proyek, daftar stakeholder, faktor lingkungan perusahaan, dan aset proses organisasi. Tim proyek dapat membahas dan menganalisis kegiatan manajemen risiko untuk proyek-proyek khusus mereka. 2. Identifying risk. Identifying risk yaitu melibatkan menentukan risiko yang mungkin mempengaruhi proyek dan mendokumentasikan karakteristik masing-masing. 3. Performing qualitative risk analysis yaitu melibatkan memprioritaskan risiko berdasarkan mereka, kemungkinan terjadinya, dan dampaknya. Setelah mengidentifikasi risiko, tim proyek dapat menggunakan berbagai alat dan teknik untuk risiko pangkat dan pembaruan informasi dalam risk register. 4. Performing quantitative risk analysis yaitu melibatkan numerik dan memperkirakan efek dari risiko pada tujuan proyek. 5. Planning risk response yaitu mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan peluang dan mengurangi ancaman untuk memenuhi tujuan proyek. 6. Controlling risk yaitu pemantauan diidentifikasi dan risiko residual, mengidentifikasi baru risiko, melaksanakan rencana respon risiko, dan mengevaluasi efektivitas strategi risiko sepanjang hidup proyek. Proses-proses dan output yang terjadi ketika proyek dapat Anda lihat dari gambar berikut ini. 4. Perencanaan manajemen risiko. 1. Contingency plans. 2. Fallback plans. 3. Contingency reserves or contingency allowances. 4. Manajemen reserves. Baik, saya akan menjelaskan mengenai perencanaan manajemen risiko. Di sini terdiri dari 4 perencanaan. Yang pertama, proses memutuskan bagaimana mendekati dan melaksanakan aktivitas manajemen risiko untuk proyek. Yang kedua, memastikan tingkat tipe dan visibilitas manajemen risiko yang setara dengan risiko dan kepentingan proyek bagi organisasi. Yang ketiga, menyediakan sumber daya dan waktu yang memadai untuk aktivitas manajemen risiko. Dan yang terakhir, menetapkan basis yang disepakati untuk mengevaluasi risiko. Selanjutnya, planning risk response. Ada 4 respon basic untuk risiko negatif. Yang pertama, risiko avoidance yaitu merupakan strategi respon risiko di mana tim proyek bertindak untuk menghilangkan ancaman atau melindungi proyek dari dampaknya. Biasanya melibatkan perubahan rencana manajemen proyek yang menghilangkan ancaman sepenuhnya. Selanjutnya yang kedua, risk acceptance. Risk acceptance merupakan strategi respon risiko di mana tim proyek memutuskan untuk mengakui risiko dan tidak mengambil tindakan apapun kecuali risiko terjadi. Strategi ini diadopsi di mana tidak mungkin untuk mengatasi risiko tertentu dengan cara lain. Jadi semua tindakan diterima apapun risikonya. Selanjutnya yang ketiga, risk transference.
Risk transparency ini merupakan strategi respon risiko di mana tim proyek mengalihkan dampak ancaman kepada pihak ketiga bersama dengan kepemilikan tanggapan. Mentransfer risiko hanya memberikan tanggung jawab pihak lain untuk manajemen dan tidak menghilangkannya. Mentransfer tidak berarti tidak mengakui risiko dengan mentransfernya ke proyek selanjutnya atau orang lain tanpa sepengetahuan atau kesepakatannya. Transparansi risiko hampir selalu melibatkan pembayaran premi risiko kepada pihak yang mengambil risiko. Contohnya seperti jika ada pekerja yang terkena kecelakaan, tanggung jawab risikonya beralih kepada pihak asuransi. Selanjutnya yang keempat, risk mitigation. Di sini risk mitigation merupakan strategi respon risiko di mana tim proyek bertindak untuk mengurangi kemungkinan terjadinya atau dampak dari suatu risiko. Hal ini menyiratkan pengurangan dalam probabilitas atau dampak dari risiko buruk berada dalam ambang batas yang dapat diterima. Mengambil tindakan dini untuk mengurangi probabilitas atau dampak dari risiko yang terjadi pada proyek sering kali lebih efektif daripada mencoba memperbaiki kerusakan setelah risiko terjadi. Selanjutnya, planning risk response. Terdapat 4 respon basic untuk risiko positif. Yang pertama, re-exploitation, merupakan peristiwa risiko yang terjadi dengan menghilangkan ketidakpastian. Risk exploitation merupakan strategi untuk memastikan bahwa kesempatan atau risiko positif tersebut dapat terrealisasi. Contohnya, menugaskan pekerja atau SDM yang lebih berbakat untuk mengurangi waktu penyelesaian atau menyediakan mutu lebih baik dari yang direncanakan. Orang-orang yang lebih berbakat ditaruh di tempatnya. Selanjutnya, risk sharing. Risk sharing di sini merupakan respon yang mengidentifikasi bahwa peluang akan lebih mungkin terjadi jika bentuk kemitraan dibentuk dengan pihak ketiga. Jenis tanggapan ini sering digunakan ketika bernegosiasi untuk memenangkan kontrak dan bermitra dapat meningkatkan peluang mereka untuk mendapatkan penghargaan kontrak. Selanjutnya, risk assessment. Risk assessment merupakan peningkatan respon berfokus pada penyebab peluang dan terus mempengaruhi pemicu ini untuk meningkatkan kemungkinan peluang yang terjadi. Jika mendapatkan fitur tambahan untuk suatu produk akan memberikan keuntungan pasar, maka ini akan menjadi contoh dari respon yang ditingkatkan sehingga lebih banyak dari produk ini akan dijual dan karenanya aliran pendapatan meningkat. Selanjutnya, risk acceptance. Risk acceptance di sini merupakan respon yang menerima risiko tanpa ada tindakan pencegahan atau apapun karena tindakan yang akan diambil dengan kemungkinan terjadi peluang tersebut tidak sebanding. Selanjutnya, identifikasi risiko. Yang pertama, menentukan risiko-risiko yang mempengaruhi proyek dan mendokumentasikan karakteristiknya. Selanjutnya, peserta yang terlibat, manajer proyek, anggota tim proyek, anggota manajemen risiko, ahli teknis di luar tim proyek, customer and user, dan ahli manajemen risiko. Selanjutnya merupakan proses iteratif karena risiko-risiko baru mungkin diketahui sebagai kemajuan proyek melalui siklus hidupnya. Ada 3 cara identifikasi risiko. Yang pertama, brainstorming. Brainstorming merupakan awal dari semua risiko yang mungkin akan terjadi. Brainstorming ini bertujuan untuk mendata semua kemungkinan risiko yang terjadi. Di sini dibuat daftar mengenai semua risiko yang akan terjadi dan mengelompokkan risiko-risiko yang sama. Selain itu juga ditambahkan informasi mengenai masalah-masalah yang terjadi dan cara penanganannya pada proyek yang sama di masa lalu. Yang kedua, Delphi teknik. Delphi teknik merupakan teknik yang digunakan untuk mendapatkan masukan dari para pakar yang relevan dengan proyek tersebut. Di sini ide-ide mengenai risiko yang akan timbul digali dengan menggunakan kuesioner oleh fasilitator. Kemudian para pakar diminta untuk memberikan komentar mengenai hasil rangkuman atas respon yang ada. Selanjutnya yang ketiga, interviewing, dilakukan oleh para stakeholder. Pada teknik interviewing ini pencarian fakta untuk mengumpulkan informasi di tatap muka, telepon, email, atau diskusi virtual. Di sini dilakukannya pewawancaraan orang-orang dengan pengalaman proyek sejenis sebagai alat penting untuk mengidentifikasi
mengidentifikasi potensi risiko yang akan terjadi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Serpi. Baik, perkenalkan nama saya Sherpri Windria Kusumawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis risiko kuantitatif. Nah, pengertian dari analisis risiko kuantitatif adalah salah satu metode untuk mengidentifikasi risiko kemungkinan kerusakan atau kegagalan sistem dan memprediksi besarnya kerugian. Nah, di sini ada 3 contoh, maksudnya 3 bentuk dari analisis risiko kuantitatif ini. Yang pertama itu adalah dengan cara decision tree atau pohon keputusan. Jadi fungsi dari decision tree ini yaitu menggambarkan alternatif pengambilan keputusan dan hasilnya secara berurutan dengan memperhitungkan faktor ketidakpastian dari setiap hasil pengambilan keputusan. Yang kedua itu adalah simulation Monte Carlo atau analisis, yaitu melakukan analisis dengan membangun model-model hasil yang memungkinkan dengan mensubstitusi kisaran nilai yang didistribusi probabilitas untuk faktor apapun yang memiliki ketidakpastian yang melekat. Yang ketiga itu sensitivity activity, yaitu menganalisis seberapa sensitifnya salah satu value driver terhadap nilai investasi atau NPV. Nah, selanjutnya itu mengenai contoh dari pengukuran risiko. Pengukuran risiko menggunakan expected value. Nah, kita melihat rumusnya terlebih dahulu. Rumusnya itu adalah EV sama dengan sigma N I sama dengan 1 RI dikali PRI. Nah, untuk EV sendiri adalah tingkat keuntungan yang diharapkan atau expected value. Bisa juga dikatakan expected return. Yang kedua adalah RI, di mana RI adalah tingkat keuntungan atau cash flow pada kondisi I, dan yang ketiga adalah PRI ada sama dengan probabilitas kondisi I terjadi. Lanjut ke contoh soal. Nah, pada contoh soal ini yaitu mengukur risiko tanggal dan return yang diharapkan. Yaitu pertama, keadaan ekonomi. Keadaan ekonomi itu terdiri dari 3. Pertama, booming, normal, dan resesi. Nah, pada booming itu terdapat probabilitas kejadian, itu nilainya 0,3. Untuk normal, probabilitas kejadiannya itu 0,4, dan resesi probabilitas kejadiannya itu ada 0,3. Lanjut ke rate of return on stock. Nah, rate of return on stock itu sendiri ada 2, yaitu PT Wings dan PT Indofood. Untuk PT Wings pada booming itu 30%, normal 15%, dan resesinya 5%. Untuk PT Indofood boomingnya 20%, normal 15%, dan resesi 10%. Lanjut, untuk return yang diharapkan itu dari yang PT Wings ya, PT Wings dan EV dimasukkan rumus yang tadi. EV sama dengan sigma N I sama dengan 1 RI dikali PRI, itu dimasukkan, lalu akan menghasilkan EV sama dengan 30% dikali 0,3 ditambah 15% dikali 0,4 ditambah dengan 5% dikali dengan 0,3. Hasilnya itu sama dengan 0,165, atau jika dibulatkan menjadi 16,5%. Nah, untuk yang PT Indofood itu EV sama dengan 20% dikali dengan 0,3 ditambah 15% dikali 0,4 ditambah dengan 10% dikali dengan 0,3 sama dengan 0,15 atau 15%. Nah, maka investasi yang dipilih itu yang memiliki return atau keuntungan yang lebih tinggi, yaitu PT Wings dengan returnnya 16,5%. Selanjutnya adalah analisis risiko kuantitatif, yaitu dikerjakan berdasarkan risiko yang diprioritaskan oleh proses analisis risiko kualitatif. Proses menggunakan teknik seperti simulasi Monte Carlo dan pohon keputusan untuk menghitung hasil yang dimungkin dan peluangnya. Yang kedua, menilai peluang untuk mencapai tujuan proyek. Yang ketiga, mengidentifikasi risiko yang membutuhkan perhatian paling besar dengan menghitung kontribusi relatifnya terhadap keseluruhan risiko proyek. Yang keempat, mengidentifikasi biaya, jadwal, dan target ruang lingkup yang realistik dan dapat dicapai. Yang kelima, yaitu menentukan keputusan manajemen proyek ketika beberapa kondisi atau hasil yang tidak pasti. Selanjutnya, yaitu mengenai pengendalian risiko. Pengendalian risiko itu adalah proses mengidentifikasi, menganalisis, dan merencanakan
risiko-risiko yang baru muncul, melacak risiko teridentifikasi, menganalisis ulang risiko sekarang, memonitor kondisi pemicu, rencana kontingensi, memonitor sisa risiko, dan mereview pelaksanaan respon risiko saat mengevaluasi keefektifannya. Selanjutnya tujuannya adalah untuk memastikan bila asumsi proyek masih valid, risiko atau sebagaimana telah dinilai berubah dari sebelumnya, kebijakan dan prosedur manajemen risiko diikuti, cadangan biaya dan jadwal kontingensi dimodifikasi sesuai dengan risiko proyek. Terima kasih, itulah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.